Selamat petang pemirsa, menemani buka puasa Anda kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi, kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alexa Putra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar pantauan arus mudik di Terminal Terboyo Semarang. Pada pantauan tersebut, masih banyak ditemukan bus yang tidak menempel daftar tarif angkutan bagi penumpang. Pantauan arus mudik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini digelar di Terminal Terboyo Semarang. Pada pantauan ini, Ganjar langsung menghampiri sejumlah awak bis serta kesiapan armada yang akan mengangkut pemudik. Meski begitu, di tengah pantauannya ini ditemukan masih banyak bis yang tidak menempelkan daftar tarif resmi bagi penumpang. Untuk itu, pihaknya langsung meminta kepada para sopir agar segera menaati patokan tarif yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 tentang tarif batas atas bis kelas ekonomi antar kota dalam provinsi, yakni Rp160 per penumpang per kilometer. Sedangkan untuk tarif batas bawah yakni 98 per penumpang per kilometer. Bagi angkutan yang tidak mengindahkannya akan dikenakan sanksi mulai dari larangan pengembangan usaha hingga pembekuan izin trayek. Berarti kenaikannya sekitar 5.000 ya Pak ya? Masih Pak, Ya. Yang ekonomi AC naiknya 5.000. Maksud saya hari ini para calon pemudik kita harapkan mereka tahu persis berapa tarif yang harus dibayar. Dan kita harapkan juga para pengemudi nanti kalau kita ngobrol ya bisnya sehat, yang nyopir juga sehat. Dia tidak kurang dari apa itu, badannya bagus dan kita harapkan tidak menggunakan obat-obat terlarang. Selain di Terminal Terboyo, pantauan mudik ini juga dilakukan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Pada pantauan tersebut, Gubernur mendapat laporan dari salah satu penumpang atas pelayanan yang masih kurang memuaskan dan tidak ramah di Bandara Ahmad Yani. Rajiv Saiful, Semarang TV. Batas akhir pengembalian mobil dinas saat libur panjang Lebaran. Jumat siang, ratusan mobil dinas pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Tengah mulai dikandangkan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja, Jumat siang, Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah mengembalikan mobil dinas di halaman belakang gedung Provinsi Jawa Tengah. Batas pengembalian mobil dinas terhitung mulai 4 hari sebelum Lebaran dan 4 hari setelah Lebaran. Mobil dinas yang diparkir di halaman gedung Provinsi Jawa Tengah ini selain dilakukan perawatan juga dijaga oleh bagian biro umum. Jadi mulai hari ini Juli 2016 Pak. ada. Terus kalau di sini nanti ada biro umum Mas. Terus ini mudik Pak, rencana Pak? Karena mudik insya Allah Kemana Pak? saya ke Wonogiri. Wonogiri. Ini naik mobil pribadi sini ya? Heru Wibawa, Semarang TV. Jelang Lebaran, PNS antri ambil gaji. Beritanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Ribuan PNS berjubel di Bank Jateng cabang Grobogan. Mereka rela antri lama demi mengambil gaji 13 dan 14 secara langsung untuk kebutuhan Lebaran. Ribuan PNS ini berjubel di dalam kantor Bank Jateng cabang Purwodadi Grobogan. Banyaknya yang datang membuat pintu masuk ke dalam kantor Bank Jateng dipenuhi PNS. Bahkan ada yang duduk di anak tangga karena kantor Bank Jateng tidak muat. Ribuan PNS ini sengaja datang untuk mengambil gaji 13 dan 14 secara langsung. Tidak hanya gaji 13 dan 14, gaji bulanan yang cair pada hari Jumat juga sekalian diambil. Sebenarnya,
Pengambilan gaji bisa dilakukan di seluruh ATM Bank Jateng dan ATM yang berlogo bersama. Namun mereka memilih mengambil secara manual karena ingin mengambil seluruh gaji yang nominalnya di atas 5 juta. Sedangkan pengambilan di ATM dibatasi maksimal 5 juta rupiah. Kenapa ambil di kantor Pak, nggak di ATM saja? Enggak, ini kan langsung ya. Ya kenapa memilih langsung Pak, ambil langsung? Karena lebih mudah, cepat, dan akurat. Kan antri Pak. Ya enggak apa-apa. Nunggu antrian Mas. Rela antri mau ambil apa ini? Ambil gaji 13 sama THR. Kenapa ambil langsung sini Pak, nggak di ATM? ATM-nya antriannya juga banyak pertama, kemudian hanya terbatas besar 5 juta. Selain PNS, para pensiunan PNS juga tak kalah antusias dalam mengambil gaji pensiunan. Eko Agung, Semarang TV. Di Subkombutpar Kota Salatiga melarang keras jukir menaikkan tarif parkir selama masa Lebaran 2016. Tarif parkir masih sama dengan hari biasa, yakni sepeda motor sebesar Rp1.000 dan mobil sebesar Rp2.000. Namun bila nanti ditemukan ada jukir nakal yang nekat menaikkan tarif, maka akan ditindak tegas. Selama Lebaran, juru parkir atau jukir binaan di Subkombutpar Kota Salatiga dilarang menaikkan tarif parkir. Tarif parkir pada hari biasa maupun pada masa Lebaran dinyatakan tetap sama, yakni untuk sepeda motor Rp1.000 dan mobil Rp2.000. Dan jukir itu pun harus memberikan karcis parkir tanpa diminta pengguna parkir. Kepala di Subkombutpar Kota Salatiga, Adi Suprapto, mengaku sudah mensosialisasikan hal ini kepada para tukang parkir. Namun bila nanti ditemukan jukir yang nekat menaikkan tarif parkir, pihaknya siap menindak tegas. Rawan biasanya kaitan dengan masalah parkir. Ya. Nah, ini parkir biasanya itu dinaikkan. Nah, ini kami sudah menghimbau kepada petugas parkir itu jangan sekali menaikkan pada saat Lebaran, karena kami sudah bekerja sama dengan Pak Kapolres untuk petugas parkir yang di bawah Disub yang menaikkan tarif, kalau ketahuan bisa langsung dilaporkan ke Polres dan akan ditindak secara hukum. Di Subkombutpar menghimbau peran aktif masyarakat bila menemukan jukir yang menaikkan tarif parkir, segera hubungi petugas di Sub. Agung Nugroho, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak sidak terkait legalitas cukai pada hasil tembakau dan rokok di sejumlah pedagang di Kota Magelang pada Kamis kemarin. Pada inspeksi tersebut, petugas masih banyak menemukan cukai expired yang diperjualbelikan, sehingga perlu pengawasan berlanjut agar produk tersebut dapat segera ditarik dari peredaran. Pengawasan cukai hasil tembakau dan rokok oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan digelar di Pasar Jowinangun, Kota Magelang. Dari pengawasan tersebut, petugas masih banyak menemukan legalitas produk rokok melebihi batas yang ditentukan. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Disperindak Provinsi Jawa Tengah Suhartono, sesuai ketentuan yang berlaku, cukai hasil tembakau dan rokok wajib diperbarui setahun sekali. Untuk itu, perlu pengawasan berlanjut agar produk dengan cukai kadaluarsa dapat segera ditarik dari peredaran. Ada masih banyak ditemukan kaitan dengan cukai-cukai itu yang tahun kemarin sudah ditemukan ditemukan lagi. Nah itu tetap kita melakukan pengawasan rutin supaya barang-barang itu tidak beredar lagi. Sementara itu, sejumlah pedagang menilai kejadian ini akibat supplier tidak rutin dalam menarik rokok yang diedarkan. Dampaknya, banyak rokok dengan cukai kadaluarsa tertimbun dan belum dilakukan perbaruan. Bagus sih itu untuk rokok mungkin ilegal barang, jadi lebih bisa lebih diketahui, jangan sampai
kita sebagai yang jual gini kan juga rugi, ya kan? Kalau ada rokok-rokok ilegal yang masuk gitu. Raju Saiful, Semarang TV. Pemirsa, tradisi mudik lebaran disambut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan memangkas prosedur pelayanan kesehatan. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mempermudah bagi pemudik untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan selama mudik. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik, saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanan selama H-7 hingga H+7 Lebaran. Peserta BPJS Kesehatan yang sakit saat perjalanan mudik ke kampung halaman tetap mendapatkan layanan dan jaminan pembiayaan tanpa harus melapor ke kantor cabang tempat peserta terdaftar. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Diding Lukmana mengatakan, setiap peserta harus membawa kartu peserta jaminan kesehatan, baik BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat, Askes, KJS, maupun Jamkesmas. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan juga dipangkas. Peserta bisa langsung mengakses fasilitas kesehatan Vaskes sekunder seperti rumah sakit tanpa harus menggunakan rujukan dari Vaskes primer, baik untuk penyakit standar maupun non-emergensi. Prosedur ini berbeda dengan kebijakan pelayanan BPJS pada umumnya yang mengharuskan peserta mengakses terlebih dahulu Vaskes primer untuk mendapatkan rujukan ke Vaskes sekunder. Negara mudik ini kan sebetulnya ritual yang sudah tahun-tahun. Nah, selama ini punya kesan bahwa ketika orang sedang bermudik itu sering menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu untuk bisa lebih mudah kami menyederhanakan prosedur tadi. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa intinya bahwa orang yang sakit atau peserta yang sakit itu boleh langsung ke rumah sakit kayak gini. Kalau sebelumnya hanya kasus darurat saja, sekarang untuk medis dasar pun tidak masalah. Dapat diinformasikan di Boyolali sendiri ada 9 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Taufik Irvani, Semarang TV.